Satker Mitra KPPN Padang. Telah bergabung bersama kita Kabid PPA 1 Kanwil DJPB Sumbar yang akan menjadi narasumber pertama kita pada hari ini. Beliau akan menyampaikan terkait langkah-langkah optimalisasi halaman 3 DIPA. Kepada Bapak Aziz Mutohar, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Gisel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya Mbak Gisel ya? Siap, kedengaran Pak. Baik, bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Yang kami hormati Pak Edwin, Kepala KPPN Padang, Bapak Ibu sekalian peserta Pak Carito ya, cara Pak Carito dari KPPN Padang ini. Mungkin kalau saya sudah berapa kali ya terkait dengan halaman 3 DIPA nih teman Bapak Ibu sekalian mungkin takutnya udah bosan ya Bapak Ibu sekalian, tapi ya sedikit flashback lah ya terkait dengan ini terkait dengan halaman 3 DIPA karena memang hasilnya belum sesuai dengan yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin yang perlu kita dasari ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita sebagai pengelola APBN itu punya kewajiban moral Bapak Ibu sekalian bahwa APBN kita itu memang harus benar-benar ada manfaatnya bagi masyarakat, bagi rakyat di sekitar kita ya terutama di Sumatera Barat. Mohon maaf Mbak Gisel, tampilan udah ada ya? Tampilan sudah tertampil Pak untuk PowerPoint-nya. Jadi bukan hanya kita mengejar nilai IPA yang tinggi gitu kan, tapi intinya bahwa nilai IPA itu seharusnya menggambarkan juga dengan kinerja dan kemanfaatan APBN bagi masyarakat. Maka salah satu kemanfaatan yang kita kejar adalah bagaimana APBN itu direncanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi ketika kita manfaatkan APBN itu salah satunya adalah bahwa kita melakukan kerja-kerja nyata secara lebih cepat gitu kan, secara lebih cepat dan terencana. Itu diwujudkan dalam halaman 3 DIPA gitu. Jadi halaman 3 DIPA itu seharusnya mencerminkan bagaimana kinerja pelaksanaan kegiatan kita gitu. Karena ada semacam istilah ya, money follow function gitu kan. Ketika uang keluar itu berarti ada kerja yang sudah kita lakukan. Apalagi prinsip utama APBN adalah LS. Jadi kalau LS itu adalah ketika pekerjaan atau barang sudah diterima atau pekerjaan sudah selesai atau barang sudah diterima baru kita bayar. Jadi kalau melihat halaman 3 DIPA dan capaian penyerapan itu menunjukkan bagaimana kinerja Bapak Ibu sekalian dalam mengelola APBN. Di samping itu pentingnya halaman 3 DIPA adalah terkait dengan keterbatasan uang kita Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tidak uang APBN itu harus dicari uangnya baik dari pajak maupun dari utang. Nah, itu perlu strategi Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa kita lakukan katakanlah kalau butuhnya terlalu banyak kita nyiapin uang di awal tahun dengan pinjaman dan sebagainya itu ada biayanya Bapak Ibu sekalian. Dengan adanya halaman 3 DIPA ini dapat digunakan oleh pengelola kebijakan kita untuk bagaimana mengatur adanya uang yang Bapak Ibu tinggal minta aja gitu Bapak Ibu sekalian bisa benar-benar efektif dan efisien. Nah, salah satunya itulah pentingnya halaman 3 DIPA. Dan kita sudah berulang kali ya menyampaikan terkait dengan halaman 3 DIPA itu, tapi hasilnya memang belum sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi untuk triwulan 1 ya Bapak Ibu sekalian ada dispensasi ya. Jadi halaman 3 DIPA-nya banyak yang 100 lah gitu kan nilainya kan. Tapi di bulan April ini kita lihat masih banyak yang belum mencapai nilai 100. Mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, ini saya tampilkan satker-satker yang belum nilainya 100 ya Bapak Ibu sekalian. Ini sebagai pengingat aja. Jadi satker-satker ini silahkan Bapak Ibu, kecuali Kementerian Haji dan Umroh ya, karena memang mereka
belum mengajukan halaman 3 DIPA, jadi nilainya masih 0 ya. Nah, karena UP-nya kan baru aja ada kan, DIPA-nya baru aja. Tapi yang lain Bapak Ibu sekalian yang nilainya belum 100 untuk menjadi perhatian. Dan satu lagi Bapak Ibu sekalian, yang nilainya belum 100 masih ada waktu untuk revisi halaman 3 DIPA sampai tanggal 8 Mei. Jadi Bapak Ibu sekalian yang nilainya belum 100 ini tolong ajukan revisi halaman 3 DIPA lagi untuk menyesuaikan dengan rencana di bulan April. Jadi kami harapkan di bulan April itu nanti Bapak Ibu sekalian satkernya muncul di sini untuk menjadikan nilainya 100. Nah, kegiatan-kegiatan yang kemarin belum direncanakan tapi belum terlaksana, silakan dipindahkan di bulan Mei atau Juni. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya langkah apa sih sebenarnya untuk bisa mencapai halaman 3 DIPA yang baik gitu kan. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, tetapkan dulu target penyerapan. Jadi target penyerapan kita kalau bagus itu sebenarnya 25% di triwulan pertama, 5. Izin Pak Aziz, sepertinya mic-nya termute, Pak. Oke. Kelihatan ya, Mbak ya? Sudah, Pak. Kedengaran Sudah ya? jelas terdengar, Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama, langkah pertama ditetapkan supaya nilai penyerapan itu bagus. Karena nilai penyerapan kan kalau lihat dari bobot kan lebih besar dari deviasi halaman 3 DIPA. Jadi penyerapan anggaran kita utamakan. Tujuannya apa? Yaitu tadi supaya kemanfaatan APBN itu lebih cepat diterima, dirasakan oleh masyarakat. Nah, jadi langkah pertama adalah bagaimana yang nomor 2 ini, yang nomor 3, penyerapan anggaran dulu ditentukan. Lebih baik itu ya 25 di triwulan 1, 50 triwulan 2, sama 75 di triwulan 3. Supaya kita itu merata gitu, tidak menumpuk di akhir tahun. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah diterapkan itu, ditetapkan bahwa kita katakanlah 25 triwulan 1, 50 triwulan 2, 75 di triwulan 3, dibagi-bagilah merencanakan kegiatan Bapak Ibu sekalian di 3 bulan itu gitu kan. Karena target sudah kita tetapkan, maka akan beberapa kegiatan yang bisa kita atur Bapak Ibu sekalian. Nanti kegiatan bisa diatur, kegiatan teknis sama kegiatan yang di umum gitu kan. Ya, kegiatan umum yang seperti pembelian ATK, pemeliharaan, dan lain-lain sebagainya itu kan bisa fleksibel gitu. Dan saya sarankan untuk dilakukan di awal tahun gitu kan. Nah, seperti KPWN Padang tuh semester 1 pemeliharaan udah habis gitu kan. Harusnya kan seperti itu. Nah, kita usah upayakan seperti itu. Terus yang kedua, belanja modal peralatan mesin itu dihapuskan di triwulan 1 Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ada penghematan dan sebagainya, barang sudah kebeli kan Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti kasus ini ada penajaman dan sebagainya. Sebenarnya kalau Bapak Ibu sekalian sudah realisasinya sudah banyak kan penghematan akan lebih sedikit dibandingkan dengan satu yang realisasinya sudah masih rendah. Jadi ingat ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan satelit ini tolong di awal Mei ataupun mulai besok juga boleh Bapak Ibu sekalian atau Sabtu Minggu silakan mengirimkan juga, itu malah lebih enak di kami karena kami nggak dikejar-kejar oleh waktu Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan untuk melakukan revisi halaman 3 DIPA khususnya untuk 45 satker yang didaftar ini ya. Ini wajib Bapak Ibu sekalian supaya Aprilnya itu nilainya 100. Nah, ini ada beberapa rekomendasi ya Bapak Ibu sekalian.
mungkin kita lebih enaknya diskusi aja Bapak Ibu sekalian, karena mungkin Bapak Ibu sekalian udah bosan dari menyampaikan apa terkait dengan halaman 3 DIPA, tapi kita diskusi apa-apa aja sih sebenarnya yang membuat halaman 3 DIPA itu RPD halaman 3 DIPA itu tidak akurat gitu kan. Masalahnya apa aja. Jadi pada intinya Bapak Ibu sekalian, rekomendasi kami ya terkait dengan RPD halaman 3 yang akurat itu harus berdasarkan koordinasi internal yang solid Bapak Ibu sekalian. Jadi halaman 3 DIPA itu disusun secara bersama-sama semua apa ya, semua bagian atau semua seksi di Satker. Jangan hanya oleh 1-2 orang saja. Itu intinya itu sebenarnya. Jadi ketika komunikasi dan koordinasi internal solid, insya Allah halaman 3 DIPA itu akan 100 Bapak Ibu sekalian. Nah, saya pengalaman jadi KPA, jadi PPK, cuma itu aja rumusnya sebenarnya. Bagaimana komunikasi dan konsolidasi internal itu berjalan dengan baik gitu, dengan solid gitu. Jadi sebelum menyusun halaman 3 DIPA, silakan ada rapat internal lah gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi rapat internal bagaimana kegiatan selama 3 bulan ke depan Bapak Ibu sekalian. Nah, insya Allah kalau semuanya ikut dalam rapat itu akan solid karena mereka sudah paham itu kan kegiatannya apa yang akan dilakukan dan ada alternatif belanja yang kalau kegiatan tidak dilaksanakan. Ya namanya rencana itu kan eh, belum tentu berjalan dengan mulus ya, apalagi kalau melibatkan pihak-pihak eksternal. Jadi di samping rencana kegiatan, usahakan agar ada alternatif belanja, baik oleh yang umum maupun yang teknis agar halaman 3 kecapai. Kemarin ada beberapa satker yang sudah menerapkan metode ini dan insya Allah hasilnya juga sudah sangat bagus gitu kan. Nah, yang selanjutnya Bagus. mungkin ada Monef ya. Jadi silakan Monef mandiri, maksudnya di internal Bapak Ibu sekalian satker bisa sebulan sekali lakukan rapat koordinasi kenapa ini tidak kecapai dan sebagainya, lakukan evaluasi Bapak Ibu sekalian. Dan jangan lupa ya Bapak Ibu sekalian, sering-sering untuk koordinasi dan konsultasi dengan kami ataupun dengan KPPN. Nah, kalau ketika ada halaman 3 DIPA ini tidak akan ada kesulitan, silakan koordinasi dengan kami ataupun KPPN. Nanti kira-kira ada solusi apa yang bisa kita lakukan. Kalau terpaksanya tidak ada solusi ya nggak masalah lah, tapi setidaknya kita kurangin lah supaya deviasinya tidak terlalu besar. Terus lakukan yang metode pembayaran. Jadi gunakan berbagai cara agar halaman 3 DIPA itu terjaga, maka gunakan mekanisme UP, mekanisme TUP, ataupun mekanisme lainnya gitu yang bisa kita lakukan agar halaman 3 DIPA kita bisa terwujud dengan baik lah, maksudnya bisa akurat lah. Itu sebenarnya itu aja Bapak Ibu sekalian, resepnya koordinasi dan internal yang baik, lakukan evaluasi secara mandiri dan koordinasi dengan KPPN ataupun kami, terus target triwulan itu mohon ditetapkan, terus pakai trik bagaimana kita menggunakan metode-metode yang ada terkait pembayaran, baik UP, TUP, pakai UP biasa ataupun kartu kredit dan sebagainya. Itu cara-cara supaya kita bisa mencapai halaman 3 DIPA-nya dengan baik. Jadi itu aja Bapak Ibu sekalian, mungkin di kesempatan ini lebih banyak kita diskusi aja Bapak Ibu sekalian kenapa halaman 3 DIPA tidak maksimal ya. Selama ini Kanwil juga sudah membantu Bapak Ibu sekalian untuk satker-satker Kemenak, Polda, Kejaksaan, BPS dan sebagainya. Kami selalu bantu Bapak Ibu sekalian. Kami siapkan semacam peringatan-peringatan gitu Bapak Ibu sekalian, bahwa ini yang harus dilakukan, ini yang harus dilakukan kepada eselon 2 di Sumatera Barat ini. Mudah-mudahan ke depan ya Bapak Ibu sekalian kita bisa mencapai hasil yang lebih baik lagi di tahun ini
lebih baik dari tahun-tahun kemarin. Mungkin itu aja Pak Gisel yang baru saya sampaikan. Kita lebih banyak diskusi aja Bapak Ibu sekalian terkait dengan ini. Baik, mohon maaf bila ada salah khilafnya. Kami akhiri berkata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Aziz Mutohar atas materi dan rekomendasi yang diberikan terkait langkah optimalisasi RPD halaman 3 DIPA. Bapak dan Ibu yang kami hormati, masuklah kita pada sesi yang kedua, yaitu penyampaian materi terkait capaian output. Saat ini telah bergabung narasumber yang akan memimpin jalannya materi dan diskusi. Baik, langsung kita sambut materi narasumber yang kedua kepada Bapak Reza Kurniawan. Dengan hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Gisel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala KPPN Padang, Bapak Edwin Asrul. Yang saya hormati Kepala Bidang PPA 1 Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Barat, Bapak Aziz Mutohar. Yang saya hormati rekan-rekan peserta kegiatan Bapak Ibu di Satuan Kerja Mitra KPPN Padang. Untuk melanjutkan materi berikutnya, yaitu terkait dengan capaian output di 2026. Baik, sudah tertampil Mbak Gisel? Siap, sudah. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin ini kami hanya ingin merefresh saja ya Bapak Ibu ya terkait dengan capaian output, karena kami lihat di beberapa satker masih belum optimal untuk pengisian target dan realisasi di triwulan 1 dan juga pengisian target untuk triwulan 2 dan seterusnya. Kami lihat sebentar. Kami lihat di sisi capaian output Bapak Ibu, di sini banyak satker yang nilainya itu masih 0 untuk periode sampai dengan bulan Maret gitu ya. Jadi sampai dengan bulan Maret ini ada beberapa satker yang capaian outputnya itu masih rendah. Yang dimana ini salah satunya ada 411002, 6949005. Nah, tarikan data yang kami ambil siang tadi ini menunjukkan bahwasannya Satker belum memaksimalkan pengisian target dan realisasi capaian output yang sebentar lagi akan berakhir, yaitu di tanggal 30 April. Sebetulnya fokus KPPN adalah ingin memaksimalkan capaian output yang dimana menyumbang 25% dari total nilai IKPA Bapak Ibu. Terkadang nilai IKPA yang Bapak Ibu miliki sebagai satker itu tidak hanya dipantau oleh KPPN selaku mitra Bapak Ibu di instansi vertikal, tapi juga Bapak Ibu dipantau oleh eselon 1 di SKL-nya masing-masing. Oleh karena itu, karena masih ada waktu, di Bacarito seri 11 ini kami mengharapkan forum diskusi secara aktif agar Bapak Ibu yang memiliki kendala terkait pengisian gitu ya, kenapa nilai capaian outputnya belum maksimal dan seperti itu bisa ditanyakan ke kami.
Nah, ini Bapak Ibu, ini timeline yang harus dipahami bersama. Target pengisian target yang dilakukan sampai dengan 30 April itu untuk pengisian dari triwulan 1, yaitu Januari, Februari, dan Maret, sampai dengan April, Mei, dan Juni. Ini mohon Bapak Ibu dimaksimalkan bagi satker-satker yang masih nol tadi gitu ya, untuk menyusun berapa progresnya, berapa volumenya ya, untuk masing-masing bulan dan juga masing-masing kegiatan. Nah, nantinya Bapak Ibu tetap diberikan kesempatan untuk melakukan update pengisian target yang dimana akan diberikan waktu 5 hari kerja, 10 hari kerja setiap awal triwulan. Jadi untuk pengisian triwulan 3 itu di tanggal 1 sampai dengan 14 Juli. Begitu pula di triwulan 4 yaitu di tanggal 1 sampai dengan 14 Oktober untuk periode ke depan. Nah, ada beberapa hal yang menjadi pembaruan di pengisian capaian output 2026 ini, yang dimana yaitu yang biasanya atau di periode 2025 Bapak Ibu operator komitmen hanya mengisi capaian output ya, target dan realisasi, lalu dikirim ke KPPN. Namun di 2026 proses bisnisnya ada sedikit perubahan, yaitu yang dimana pengisian realisasi nantinya tidak hanya dari operator, melainkan perlu disetujui oleh PPK. Itu yang pertama. Yang kedua, di sisi KPA, di Sakti KPA juga dapat memantau berapa progres yang diisi dan yang divalidasi oleh PPK-nya di Satker tersebut. Sehingga harapannya pengisian capaian output bukan hanya menjadi tanggung jawab operator komitmen saja, melainkan divalidasi oleh PPK dan diketahui oleh kuasa pengguna anggaran. Nah, ini proses bisnis atau alur yang memungkinkan ya apabila Satker memiliki satu PPK dan yang memiliki lebih dari satu PPK. Bagi Bapak Ibu Satker yang memiliki lebih dari satu PPK, ini dapat diisi oleh masing-masing operator komitmen ya, dan yang berwenang yaitu di PPK umum untuk mengirim atau melakukan validasi seluruh RO yang ada pada Satker. Nah, kewenangannya secara teknis yang dimana operator komitmen dapat melakukan pengisian atau perekaman data progres capaian output, referensi, realisasi capaian output, keterangan, dan hasil konfirmasi apabila terdapat capaian output yang tidak valid. Lalu PPK akan melakukan review dan validasi atas progres capaian output, realisasi, referensi, dan keterangan yang dilakukan oleh operator komitmen. Dan yang ketiga, di user KPA akan melakukan monitoring dan review atas progres capaian output, realisasi capaian output, referensi, dan keterangan yang divalidasi oleh PPK-nya. Nah, ini alur pertama kali Bapak Ibu melakukan pengisian data target. Jadi Bapak Ibu dapat melakukan pengisian data target dimulai dari aplikasi Sakti. Dari aplikasi Sakti, ketika Bapak Ibu sudah menentukan target-targetnya, Bapak Ibu dapat memantau statusnya itu di My Interest, di menu tematik, indikator pelaksanaan anggaran, konfirmasi capaian output, dan monitoring kiriman target. Apakah target yang sudah dikirim Bapak Ibu sudah masuk di data di KPPN. Nah, di sini ada menu monitoring kiriman target untuk memantau kiriman target yang keberapa yang dikirim oleh Satker. Bisa jadi target yang dikirim oleh Satker itu ada beberapa kali perbaikan sehingga bisa dipantau atau dimonitoring di menu tersebut. Nah, yang berikutnya yaitu menu realisasi. Jadi di menu realisasi ini
masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Menunya di menu komitmen, RUH dan capaian kinerja. Di sini Bapak Ibu bisa mengisi target dan juga bisa mengisi realisasi. Yang dimana di menu realisasi ini masih sama ya, tidak ada perubahan. Bapak Ibu mengisi realisasi dari RO atau kegiatan-kegiatan yang telah tercantum dalam DIPA. Nah, setelah nantinya diisi, operator komitmen PPK umum dapat mengirim data capaian output ke aplikasi My Interest apabila seluruh RO tadi sudah divalidasi PPK. Nah, ini tampilan secara aplikasinya Bapak Ibu. Ketika diklik ya menu realisasi, tampilannya akan seperti ini, yang dimana sebelumnya Bapak Ibu Satker atau operator komitmen dapat memilih RO-nya, nanti akan tertampil secara detail berapa volumenya, berapa penambahan realisasi volume atau penambahan progresnya. Nah, kolom yang ada di kotak merah ini merupakan kolom yang baru ya, yang tadi di mana ada kewenangan PPK sebelum operator komitmen melakukan pengiriman. Berikutnya yaitu secara detail. Jadi ini merupakan menu baru ya ketika RO yang sudah diisi atau setiap kegiatan yang sudah diisi realisasinya oleh setiap operator komitmen ya, apakah sudah divalidasi PPK atau belum gitu ya. Jadi kalau sudah divalidasi PPK maka ada kolom tanda centang warna hijau ya di setiap RO-nya. Namun apabila PPK-nya belum melakukan validasi, maka masih kosong. Ataupun ketika misalnya PPK-nya menolak karena ada mungkin ketidaksesuaian, nah maka di kolom validasi PPK akan memunculkan tanda silang. Berikutnya yaitu tampilan ketika seluruh RO sudah berhasil divalidasi oleh PPK. Nah, lalu kembali lagi ke menu yang sama untuk user operator komitmen yang akan dilakukan oleh operator komitmen yaitu melakukan pengiriman data. Jadi setelah diisi, divalidasi PPK dan dikirim ke KPPN. Capaian kinerja yang akan dikirim ke KPPN ini dapat dimonitoring di aplikasi My Interest. Selain itu, untuk user KPA, untuk user PPK, ini menunya sama ketika PPK ingin melakukan validasi. Tidak jauh berbeda, PPK akan memilih hasil validasi yaitu setuju atau tolak. Dan juga dapat menambahkan catatan pada kolom validasi PPK. Berikutnya pada menu KPA, nah ini tadi KPA dapat melakukan monitoring ya atas setiap RO yang diisi oleh operator dan disetujui oleh PPK, menunya sama di komitmen dan juga menu monitoring. Nah, apa saja komponen yang diisi dalam pengisian data capaian output? Yang pertama, ada realisasi volume RO atau RVRO, yang dimana RVRO di sini ini dapat diisi ketika ada penambahan volume yang terjadi di bulan tertentu. Jadi misalnya ada 10 bangunan atau 5 dokumen yang dimana di bulan-bulan tertentu sudah tercapai output realnya seperti itu. Itu silakan diisi di bulan yang bersangkutan. Atau ketika misalnya satu layanan gitu ya, satu layanan di bulan-bulan tertentu misalnya ditentukan oh Desember gitu ya. Nah, itu bisa diisi jumlah satunya itu di bulan Desember. Tergantung satker yang akan menyesuaikan
targetnya diisi di bulan apa. Lalu pengisian kedua atau komponen kedua yaitu progres capaian RO. Nah, progres capaian RO ini diisi setiap ada tahapan atau setiap ada penyelesaian dari berbagai tahapan atau aktivitas yang dilakukan oleh Satker dalam mencapai suatu output real barang atau jasa. Jadi misalnya ada RO satu peraturan yang akan dicapai dengan 4 tahapan. Secara pembagian tahapannya atau persentasenya dilakukan secara self assessment ya. Jadi Satker sendiri yang mengukur, misalnya di sini ada FGD 20%, penyiapan konsep 30%, perencanaan 40%, dan penetapan 10%. Apabila aktivitas satu sudah dilaksanakan, PCRU-nya menjadi 50%. 1 dan 2 sudah dilaksanakan jadi 50%. Nah, ini sebetulnya masing-masing Satker atau masing-masing RO memiliki karakteristiknya masing-masing dalam melakukan pengisian. Lalu komponen yang ketiga yaitu keterangan, yang dimana keterangan ini berupa informasi tambahan terkait capaian aktivitas yang sudah dilaksanakan, permasalahan tindak lanjut atau penjelasan lainnya yang dapat disampaikan. Nah, pengisian capaian output ini secara waktu regulernya yaitu setiap 7 hari kerja pertama gitu ya. Setiap 7 hari kerja atau 5 hari kerja pertama di setiap awal bulan. Khusus untuk periode Januari, Februari, dan Maret, Satker dapat mengisi paling lambat yaitu hari besok ya, hari Kamis di tanggal 30 April. Nah, untuk periode berikutnya ini mengikuti waktu yang telah ditentukan. Jadi untuk bulan Mei ini di 7 hari kerja pertama, dan untuk bulan berikutnya di 5 hari kerja pertama. Nah, kita masuk ke dalam probis penilaian capaian output. Nah, sebetulnya Bapak Ibu yang masih menjadi berbagai apa ya, mungkin pengukuran Satker ketika melakukan pengisian capaian output, mungkin ada beberapa yang masih mempertimbangkan penyerapan anggaran. Nah, kita lihat di peraturan IKPA terkait dengan indikator capaian output itu penilaiannya dibagi menjadi 2. Ada 30% untuk ketepatan waktu dan 70% capaian RO. Yang dimana 30% ketepatan waktu ini Bapak Ibu dapat memperolehnya ketika Bapak Ibu yang penting ngirim di waktu-waktu yang ditentukan. Ya, jadi misalnya untuk waktu bulan Januari sampai dengan Maret itu, yang penting Bapak Ibu melakukan pengiriman itu sudah mendapatkan nilai ketepatan waktu 30%. Nah, sisanya sebesar 70% itu dapat diperoleh berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Nah, secara detailnya, yakni setiap bulan Januari sampai dengan November, yang akan dibandingkan itu adalah berapa progres capaian atau PCRO secara realnya atau realisasi PCRO-nya dibagi dengan TPCRO-nya di bulan tersebut. Lalu untuk bulan Desember atau ketika PCRO-nya sudah 100%, maka yang dibandingkan adalah RVRO. Dalam hal ini yaitu realisasi volume dibagi dengan volume total pada DIPA atau volume RO pada DIPA. Jadi sebetulnya dalam penentuan nilai capaian output itu tidak ada unsur penyerapan anggaran di situ. Jadi Bapak Ibu jangan menjadi takut gitu ya. Saya belum ada realisasi. Jadi saya belum mengisi capaian outputnya. Nah, itu keliru gitu ya. Karena bisa jadi suatu kegiatan itu tercantum dalam DIPA,
tetap harus dilaksanakan oleh Satker meskipun realisasi anggarannya 0 seperti itu. Apakah itu mungkin? Ya mungkin saja gitu ya. Jadi tidak ada uang keluar dalam proses penyelesaian suatu RO atau kegiatan. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu sebagai Satker ini mohon dipastikan kembali mengirim target capaian output untuk setahun ya, yang nantinya dapat dimutakhirkan setiap 10 hari kerja. Nah, untuk pengisian target PCRO dan PCRO ini realisasi ya, jadi untuk pengisian target dan progres Januari, Februari, dan Maret ini paling lambat dilakukan hari Kamis besok, yang dimana untuk target triwulan 1 Bapak Ibu diisi nilainya paling tidak sama dengan PCRO bulan Januari, Februari, atau Maret. Lalu nilai indikator capaian output bulan Januari sampai November ini akan menghitung akumulasi PCRO dibagi akumulasi TPCRO. Nah, ini sama ya dengan gambar sebelumnya. Nah, coba kita lihat bagaimana cara pengecekan di aplikasi My Interest ya, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu dapat memonitoring status pelaporannya pada aplikasi My Interest ya, menu IKPA di konfirmasi capaian output. Nah, ini saya contohkan ada Satker 413086. Kan Bapak Ibu kalau lihat IKPA mungkin sudah tidak asing gitu ya. Muncul halaman setiap indikator yang salah satunya ada capaian output. Nah, di sini saya capture untuk periode bulan Januari Satker 413086 ini capaian outputnya masih nilainya 39,33. Nah, ini kenapa gitu ya? Kan ini sangat rendah gitu. Sedangkan ini menyumbang 25%. Ini nilai capaian output 39,33 ini hanya menghasilkan nilai IKPA sebesar 73. Seharusnya kalau 39 ini bisa lebih besar gitu ya, tentu nilai IKPA-nya juga bisa lebih maksimal. Nah, kita lihat secara detail, silahkan Bapak Ibu klik saja di angka 39 itu. Nah, muncul tuh berapa RO-nya. Jadi di Satker ini, di Satker 413086, ternyata ada 15 RO. Bapak Ibu bisa lihat di kolom paling kanan, yaitu kolom nilai. Di kolom nilai, ada yang nilainya 100, ada yang nilainya 0. Mengapa nilainya ada yang 100, ada yang 0? Jadi sebetulnya aplikasi akan menghitung berapa progresnya dibagi dengan target PCRO yang tadi sudah kita bahas tadi ya. Jadi setiap bulan Januari sampai November yang dibandingkan adalah kolom progres RO dibagi dengan kolom target PCRO, yang dimana di kegiatan ini saya contohkan yang paling atas ini OM peralatan pendukung operasional diisi targetnya itu 3% gitu ya. Diisi targetnya di bulan Januari sebesar 3, lalu diisi realisasinya sebesar 3,49. Yang dimana artinya lebih besar progresnya gitu ya. Karena tadi progres dibagi dengan TPCRO atau target sehingga menghasilkan 3,49 dibagi 3. Nah, ini kan sudah mencapai 100. Nah, di kasus yang baris kedua, ini ada OM fasilitas pendukung, targetnya untuk bulan Januari diisi 0. Dan tidak ada progres realisasinya di bulan Januari, sehingga 0 dibagi 0, sehingga tidak mendapatkan nilai. Seperti itu. Nah, ini perlu kita tanyakan sebetulnya ke Satkernya. Apakah memang Satker tidak melakukan kegiatan apapun dalam mencapai suatu output ini, fasilitas pendukung ini gitu ya. Jadi meskipun ada atau tidak anggarannya, terkena blokir atau tidak, asalkan Satker itu
ada kegiatan dalam mencapai RO fasilitas pendukung, sebetulnya tidak masalah, diakui saja gitu. Diakui saja berapa realisasinya. Nah, berhubung Januari, Februari, dan Maret sudah terlewati gitu ya. Jadi Bapak Ibu sebetulnya mengisi target PCRO ini sebetulnya disamakan saja dengan berapa realisasinya. Jadi misalnya realisasi bulan Januari itu 5%. Nah, berarti itulah menjadi targetnya. Sehingga apa? Sehingga nanti di sini akan muncul 5, di sini akan muncul 5. 5 per 5 ya sudah sama kan ya 100. Ini salah satu kasus di bulan Januari. Nah, ini berikutnya yaitu di bulan Februari. Masih di satker yang sama, ini kami capture nilai capaian IKPA-nya ini sebesar 58 di capaian output-nya. Nah, 58 ini kita lihat kembali secara detail, kita klik gitu ya. Nah, ini masih sama, ada beberapa kegiatan yang ada yang mendapatkan nilai 100, ada yang tidak gitu ya, atau tidak mendapatkan nilai sama sekali. Nah, sama konsepnya gitu ya, ini yang mendapatkan nilai 100 karena apa? Karena sampai dengan Februari secara akumulasi targetnya itu di kegiatan peralatan pendukung operasional itu 8%. Nah, Satker mengisikan progresnya sampai dengan Februari itu di kegiatan yang sama, yaitu totalnya 12%. Sehingga aplikasi akan menghitung berapa progres RO dibagi dengan target PCRO. 12 dibagi 8, yang artinya sudah mencapai 100% lebih gitu ya, yang diberikan nilai 100. Nah, untuk yang RO lain, ini tidak mendapatkan nilai atau 0 dikarenakan tidak diisi progresnya dan juga tidak diisi targetnya. Nah, tadi seharusnya kalau memang Satker itu ada kegiatan untuk mengusahakan kegiatan fasilitas pendukung ini, silakan diakui saja. Meskipun ada atau tidaknya realisasi anggaran. Nah, ini kalau kami lihat totalnya ada 15 RO ya, 15 RO tapi hanya mendapatkan nilai 600 gitu. Seharusnya kan kalau nilainya terisi semua gitu ya, akan mendapatkan 1.500 poin gitu kan, 1.500 dibagi 15. Tetapi ini dari 15 kegiatan atau 15 RO hanya terisi 6 gitu ya. Terisi 6. Seperti itu. Jadi nilai IKPA-nya jadi nggak maksimal. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Oh ya, berikutnya satu lagi. Ini Bapak Ibu bisa cek. Memang terkadang menjadi penyebab lain kenapa nilai capaian outputnya tidak 100 itu dikarenakan kolom validasinya ini bukan hijau warnanya tapi merah gitu ya. Kenapa merah? Berarti ada yang perlu dikonfirmasi oleh Satker dan juga disetujui atau ditolak oleh KPPN. Jadi mungkin ada beberapa penjelasan yang harus disampaikan oleh Satker. Bapak Ibu bisa cek di kolom validasi ini. Jadi misalnya nanti ada salah satu RO yang warnanya merah gitu ya. Silakan klik saja di kolom validasi ini. Di kolom validasi ini akan aktif gitu ya. Bisa dilihat keterangannya apa gitu ya apabila sudah disetujui KPPN. Ataupun misalnya belum ada keterangannya gitu ya. Silakan sampaikan ke KPPN untuk diingatkan agar kami melakukan validasi. Seperti itu. Jadi paling sering ada dua penyebab ya, dua penyebab utama. Yang pertama ada kegiatan, ada beberapa RO atau kegiatan yang tidak diisi gitu ya, sehingga apa? Sehingga capaian outputnya di IKPA itu tidak maksimal. Dan penyebab kedua yaitu ada validasi yang masih merah gitu ya,
masih merah itu ada dua kemungkinan, antara Satker belum melakukan pengecekan statusnya atau KPPN yang belum menyetujui. Nah, itu mungkin dua penyebab yang paling sering kami temui di beberapa hari terakhir gitu ya. Karena ada beberapa Satker yang juga sering mengingatkan ke KPPN untuk segera disetujui capaian outputnya karena dipantau oleh KL-nya masing-masing gitu ya. Di sisi KPPN juga kami aktif gitu ya, mana-mana Satker yang belum mengirim capaian output untuk triwulan 1. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu masih bisa merubah sampai dengan besok tanggal 30 gitu ya, apabila ada capaian-capaian outputnya yang belum maksimal. Nah, karena sebetulnya untuk periode yang sudah terlewat ini, Bapak Ibu tidak perlu eh, sulit untuk mengisi gitu ya, karena kan sudah terlewati. Jadi paling tidak eh, targetnya bulan Januari, Februari, Maret itu diisi nilainya itu paling tidak sama dengan progresnya gitu ya. Jadi harapannya dengan cara ini nilai capaian output Satker itu menjadi maksimal ya 100. Jadi kalau nilainya 100, nilai IKPA-nya juga akan maksimal karena capaian output menyumbang 25%. Mungkin itu Bapak Ibu, kita bisa lanjutkan dengan sesi diskusi gitu ya, karena ini bukan sesuatu yang baru, mungkin Bapak Ibu masih ada yang ingat-ingat ya tata caranya, dan yang belum maksimal bisa didiskusikan dengan kami di hari ini. Mungkin itu Mbak Gisel. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Reza yang telah menyampaikan materi pada sesi kedua ini secara komprehensif. Dengan semakin matangnya implementasi penganggaran berbasis kinerja, fokus kita sekarang tidak hanya pada kepatuhan pelaporan ya Bapak dan Ibu, namun kita semakin diarahkan pada adanya kualitas, validitas, dan akurasi data dari capaian output yang disampaikan oleh satuan kerja. Maka pada tahun 2026 ini terdapat beberapa perubahan, salah satunya pada proses bisnis yang mengedepankan kualitas data sebagai fokus utamanya, dengan melibatkan validasi yang berjenjang yaitu peran PPK pada aplikasi Sakti dan dapat dipantau juga oleh KPA. Kemudian terkait dengan pengecekan kertas kerja capaian output yang pada tahun 2026 ini dipantau Satker melalui aplikasi MyInterest. Terima kasih kepada tim narasumber yang sudah memaparkan materi secara komprehensif. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi diskusi. Saya yakin Bapak dan Ibu memiliki banyak pertanyaan mengingat deadline besok pengisian caput. Kepada Bapak dan Ibu, kami persilahkan apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau berbagi pengalaman di Satker masing-masing. Bapak dan Ibu yang ingin bertanya secara langsung dapat menggunakan fitur raise hand atau melalui kolom chat. Pada sesi pertama ini akan kami buka 3 pertanyaan. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, dimohon untuk memperkenalkan nama dan instansi Satker. Baik, kepada Ibu Loli dari kode Satker 299324, kami persilakan untuk bertanya. Izin Bu, sepertinya belum di-unmute.
Suaranya belum terdengar. Maaf, udah ngomong sendiri saja saya. Oh ya, siap. Baik, Iya, Bu. udah terdengar? Siap, sudah jelas, Bu. Oke, terima kasih Mbak Gisela. Izin Mas Reza, ini terkait dengan Satker kami 299324, di mana kami sudah melakukan input caput sampai bulan Maret tahun 2026 ini. Nah, di bulan Maret tersebut, ketika kami melakukan cek di My Interest, kiriman data caput Satker, ternyata ada beberapa konfirmasi validasinya yang tidak valid atau invalid. Kemudian setelah kami melakukan kembali pengiriman ulang dengan memperbaiki target kinerja, dan kemudian kami juga melakukan pengiriman ulang caput ke caputnya kembali, dan kami ulang lagi cek di My Interest, ternyata tetap tidak berubah, masih tetap invalid. Kami coba untuk melakukan konfirmasi di aplikasi My Interest, itu tidak terbuka konfirmasinya. Nah, gimana itu caranya, Mas? Mohon solusinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Izin Mas Reza, ini mau yang bertanya langsung ada satu, mau dijawab atau ditampung pertanyaannya? Boleh langsung jawab dulu. Oke. Baik, saya Baik. ulangi. Baik, Mas Ya, Reza, ini jadi Satker 299-324 ini terkendala ya, sepertinya masih ada data di bulan Maretnya invalid gitu ya Mas Reza pada aplikasi Sakti. Apa yang harus dilakukan Satker dan bagaimana respon dari KPPN? Kira-kira seperti itu. Oke. Satker 299-324 ya. Ya, Benar. Nah, jadi benar, untuk Mas. 299-324 Bu, kami cek ini Januari sampai Maret, capaian outputnya kayaknya udah maksimal ya Bu ya, udah 700, Ya. udah 100 semua ya. Cuman ketika kami mencek datanya di bulan Maret di kiriman data caput, invalid datanya, Mas. Nah, itu kan kami perbaiki, kami kirim ulang. Ternyata setelah dilakukan kirim ulang, masih belum berubah yang invalid tadi itu, gitu. Nah, sebelumnya kasus ini juga kami temukan di Satker kami di Man Instansi Cendekia dengan kasus yang sama, ketika dia juga melakukan kirim data ulang, tapi tetap invalid di ketika kita lakukan monitoring kiriman data caput tadi. Nah ya Bu, ini yang belum valid itu yang periode bulan Maret ya Bu ya? Ya. Nah ini ternyata setelah kami cek, memang secara, ini coba saya tampilkan. Ini Bu, dari tampilannya KPPN, ini yang periode bulan Maret ya, periode bulan Maret Satkernya 299-324. Memang ada yang masih merah, tapi memang ini KPPN akan melihat si bagian ini Bu, di bagian kolom bulan ini dan kolom sampai dengan bulan ini. Jadi kami ingin memastikan bahwasannya Satker mengisi progresnya. Jadi yang penting Satker itu mengisi progresnya di setiap RO gitu ya. Kalau ini kan kami lihat Satker mengisi terus nih, bulan ini ada 1% gitu ya. Nah, tapi memang masih belum valid karena di sini masih merah, nanti akan disetujui oleh KPPN Bu. Jadi nggak masalah gitu ya. Yang penting Satker itu kalau memang betul ada tahapan yang dilaksanakan oleh Satker, ada atau tidak realisasi gitu ya. Yang penting diisi aja. Mau dia 1, 2 gitu ya, 2% itu nggak masalah gitu ya. Lebih baik lagi sebetulnya untuk bulan-bulan Januari sampai Maret targetnya itu terisi juga Bu gitu. Jadi kan sudah terlewati nih gitu ya. Jadi alangkah bagusnya lagi target-target yang bulan Januari, Februari, Maretnya itu
diisi, tapi sama dengan realisasinya, realisasi progresnya. Seperti itu. Tapi kalau dengan kondisi seperti ini juga nggak masalah gitu ya. Jadi ada progres di setiap RO setiap bulan. Jadi setiap RO itu ada nilainya lah selain 0 gitu ya. 1%, 2%, itu sudah mendapatkan nilai sebetulnya. Kalau di sininya 0 gitu ya, ya tidak dapat nilai gitu. Kayak tadi yang saya paparkan di slide gitu, karena 0 bagi 0 gitu, seperti itu Bu. Jadi ini sudah bagus, hanya saja ini nanti perlu dikonfirmasi oleh KPPN, yang dimana KPPN akan melihat PCRO di kolom bulan ini dan sampai dengan bulan ini. Apakah sudah terisi atau belum? Kalau sudah terisi seperti ini, nanti KPPN akan melakukan persetujuan. Mungkin itu Bu jawabannya. Terima kasih Mas. Berarti kita cukup tunggu konfirmasi dari KPPN aja ya. Tidak perlu perbaikan data lagi ya. Betul Bu, ditunggu aja. Pastikan nanti Ibu sudah menyusun target untuk setiap kegiatan di bulan April, Mei, dan Juni. Karena kan 3 bulan itu sudah tidak bisa diedit-edit lagi gitu ya targetnya. Ya. Seperti itu. Jadi untuk bulan ke depan itu ya kita hanya mengisi target dari sekarang, bulan depan hanya mengisi realisasi bulanan. Jadi untuk memaksimalkan nilai capaian outputnya, ya tadi, kalau bisa di setiap RO itu ada progres setiap bulan. Artinya bukan 0 gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya Mas, tambah satu lagi pertanyaannya. Terkait dengan TRVRO untuk volume RO-nya. Nah, kalau kita membuat target volume RO itu di awal tahun, untuk yang tahapan ya, yang bukan otomatis, yang tahapan misalnya sekarang kita punya anggaran TPG misalnya seperti itu. TPG itu dibayarkan sejumlah orangnya misalnya 10 orang. Nah, itu kita taruh di awal tahun di target rencana targetnya. Kemudian ketika kita melakukan input realisasinya, dia akan bertahap ya, untuk PCRO-nya kan bertahap. Misalnya untuk bulan Januari atau bulan Februari baru kita bayarkan sebesar 250 untuk 10 orang tadi gitu. Nah, ketika kita kirim datanya ke dari Sakti ke My Interest, itu juga invalid datanya, Mas. Nah, gimana itu solusinya? Apakah kita tidak boleh meletakkan RVRO tadi di awal tahun, harus di akhir tahun, atau gimana? Gitu. Oke, baik Bu. Jadi untuk yang TRVRO ya, yang target volume gitu ya. Jadi untuk yang target volume, sebetulnya itu Bapak Ibu bisa isi kalau Bapak Ibu yakin selesainya di selain bulan Desember, ya nggak masalah. Jadi misalnya Ibu mau dari Januari, mau Februari gitu ya. Itu dengan catatan tadi sudah yakin, oh misalnya targetnya itu 4 tahapan gitu ya. 1 tahapan di triwulan 1, 1 tahapan di triwulan 2, 1 tahapan di triwulan 3, dan 1 tahapan di triwulan 4. Kalau sudah yakin nggak masalah gitu ya. Tetapi kalau misalnya belum yakin, nggak apa-apa, semuanya di ujung gitu ya. Misalnya 1 layanan misalnya. 1 layanan itu kan kemungkinan itu pembayaran gaji ya, yang sifatnya dukman gitu ya, yang dia berulang setiap bulan. Nah itu targetnya mau dibuat di Desember boleh nggak? Ya boleh. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu yakin mau dibuat di Januari selesai, ya nggak apa-apa juga gitu ya. Jadi seolah-olah di Januari sudah selesai untuk pengisian untuk mencapai volume tersebut gitu. Nah, terus yang kedua adalah terkait dengan penyerapan. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwasannya di penilaian capaian output ini tidak ada komponen penyerapan yang dihitung gitu ya. Jadi komponen penyerapan itu hanya menjadi pembanding saja itu. Jadi artinya apa? Artinya Bapak Ibu tidak selalu setiap progres itu harus sama dengan penyerapannya. Misalnya penyerapannya udah 50%. Progresnya diisi 60%. Boleh nggak? Ya boleh saja
gitu ya. Jadi tidak selalu harus berbanding lurus gitu. Jadi terkait dengan pengisian TRVRO, jadi tadi silahkan diisi saja kapan yakinnya gitu ya. Artinya kalau sudah TRVRO-nya sudah ditentukan di bulan tertentu dan sudah cukup itu maksudnya sudah maksimal gitu ya. Artinya bulan berikutnya sudah tidak ada lagi kegiatan itu karena tadi kan sudah selesai. Misalnya ditentukan bulan Agustus ya, berarti bulan September itu ya udah nggak ada lagi kan, berarti logikanya karena udah tercapai semua gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Dan yang kedua tidak ada perhitungan terkait dengan penyerapan. Penyerapan itu hanya sebagai pembanding saja sehingga Satker dapat mengisi tidak selalu sama dengan berapa nilai realisasinya. Seperti itu, Bu. Terus yang invalid tadi ada dua kemungkinan, bisa jadi karena memang salah satunya belum dikonfirmasi KPPN. Yang penting kalau KPPN itu ketika mau mengkonfirmasi, menyetujui atau menolak, salah satunya itu akan melihat berapa progres di bulan itu. Gitu. Jadi pastikan Satker itu mengisi progresnya ya, biar KPPN menyetujui gitu ya. Atau kalaupun mau memberikan keterangan silakan diberikan keterangan karena ada beberapa kasus gitu ya, khusus yang bulan Januari, Februari, Maret kemarin targetnya diisi, target TPCRO-nya diisi tapi progresnya tidak. Nah, terus dia invalid. KPPN jadi bingung, kenapa diisi target lalu realisasinya tidak diisi padahal bulannya sudah lewat gitu ya. Jadi kan itu sesuatu yang ya anomali gitu ya. Jadi ada diisi target Januari, target Februari berapa, tapi realisasinya tidak diisi untuk bulan yang sudah lewat. Nah itu KPPN tidak menyetujui itu. Jadi KPPN tolak dan mohon diperbaiki. Kalau memang ada realisasi ya diisi, ada realisasinya. Seperti itu, Bu. Jadi kalau yang invalid ini nggak masalah gitu ya, ditunggu aja atau diingatkan ke KPPN boleh. Yang penting di setiap RO KPPN mengharapkan ada progresnya ya, 1%, 2% nggak masalah gitu ya. Jadi ya tadi misalnya ada 4 tahapan atau 4 dokumen, nggak harus selalu selesai dokumen gitu ya, masih dalam proses penyusunan di bulan itu, boleh nggak diakui ya boleh saja gitu ya. Tadi kan definisinya yang penting setiap aktivitas gitu ya, setiap aktivitas untuk mencapai RO tersebut bisa diakui sebagai penambahan progres. Seperti itu, Bu. Baik, Mas Reza, terima kasih atas penjelasannya. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Mas Reza. Selanjutnya untuk penanya kedua dari Distrik Navigasi kelas A, tipe A, kelas 2 Teluk Bayur. Kepada Bapak kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Gisela. Mungkin pertanyaannya sama dengan Ibu Loli yang sebelumnya. Di Satker kami ada yang invalid juga. Mohon arahan dan lebih lanjut sebagai bagaimana mestinya gitu. Mas Reza izin. Baik Pak, boleh Yang di dibantu untuk 413086. 3086, baik. 413086. Siap. Oke, baik Pak. Ini kebetulan izin saya capture ya Pak ya untuk bagian dari presentasi pada siang hari ini. Tadi saya pikir ikut nggak satkernya gitu. Tadi saya belum sempat ngecek gitu ya. Jadi untuk yang jadi bahan paparan saya tadi, saya sekilas saja ada beberapa satker kemarin saya ambil satker 413086. Ya itu Pak. Jadi kalau kami lihat tadi ya di paparan itu nilai capaian outputnya kan nggak maksimal ya bulan Januari, bulan Februari khususnya gitu ya. Tadi cuma 30 sama 50 gitu ya. Padahal sebetulnya kan bisa lebih maksimal dengan catatan tadi, dengan catatan setiap bulan itu di setiap RO atau kegiatan tadi ada progresnya. Jadi kondisinya itu kalau tarikan data yang kemarin ya, itu Satker di SNAF itu di beberapa RO itu memang tidak ada kegiatan ya Pak ya.
Jadi makanya nilainya jadi tidak maksimal ya. Sebetulnya di dalam hal ini KPPN tidak memaksa gitu ya, dalam tanda kutip Satker harus mengisi, enggak gitu ya. Artinya gini, KPPN hanya memberikan gambaran bagaimana sih sistem ini melakukan penilaian gitu ya berdasarkan regulasi Per 5 2024 tentang IKPA. Nah, jadi takutnya Satker hanya ya asal mengisi gitu ya, tapi nggak bisa menjelaskan kenapa nilai IKPA-nya 70, kenapa nilai IKPA-nya 80 gitu ya. Padahal di sisi lain ada Satker yang bisa memaksimalkan IKPA. Nah, dalam case ini KPPN hanya memberikan gambaran. Oh, kalau Satker ada tahapan boleh diakui menjadi penambahan progres. Nah, seperti itu. Jadi kalau kasusnya di SNAF di beberapa RO memang kami lihat tidak diisi progres, jadi nilainya 0. Jadi tadi ada sekitar 15 RO, hanya 6 yang terisi gitu ya, sehingga nilainya 58 sekian. Jadi untuk ya kalau memang datanya keliru atau oh saya baru paham sekarang nih setelah kita melakukan diskusi gitu ya, Bapak mau rubah lagi boleh nggak? Boleh gitu ya, tadi sampai tanggal 30. Jadi silahkan dimaksimalkan periode sampai tanggal 30 itu untuk bulan Januari, Februari, dan Maret. Tetapi kalau misalnya memang kami tidak ada kegiatan sama sekali, Mas, jadi kami nggak berhak untuk mengisi, memang benar-benar nggak ada kegiatan untuk RO tersebut, ya nggak apa-apa gitu ya. Ya artinya data yang ditampilkan memang data yang secara real, karena memang balik lagi data yang tertampil di aplikasi MyInterest ini tidak hanya dipantau oleh KPN, tidak hanya dipantau oleh KL masing-masing, melainkan BPK sebagai stakeholder untuk menilai kesesuaian capaian output gitu ya, itu juga mempunyai akses yang sama, sehingga nanti kalau ada pertanyaan dari BPK itu sebetulnya bukan sesuatu yang yang kok BPK nanya capaian output gitu ya, karena memang sudah beberapa tahun BPK mempunyai akses untuk melihat secara real time juga gitu, seperti itu Pak. Izin Mas Reza, untuk case yang kita mungkin kita lihat yang di bulan Maret ya, itu tuh kita udah pengisiannya udah sesuai dengan dengan target. Sementara ini masih dianggap invalid gitu. Apakah kita perbaiki lagi atau bagaimana? Sementara justifikasinya kita udah kasih alasannya di keterangan itu. Izin Mas. Di periode Maret ya Pak ya? Ya Mas. Nah, di periode Maret ini dari 15 RO ada 6 data tidak valid. Untuk Satker 413086 saya coba share screen. Terlihat Pak? Sudah terlihat Mas Reza. Sudah terlihat Terlihat Mas. ya. Nah ini ada yang warna hijau, ada yang warnanya merah ya Pak ya. Ini salah satunya. Jadi, nah ini kan terisi Pak ya 15, tapi masih silang gitu ya. Nah ini nanti perlu dikonfirmasi oleh KPPN yang dalam hal ini yang penting KPPN itu melihat data di 2 kolom ini Pak, terisi atau tidak gitu ya. Dan kami akan melihat penjelasannya seperti itu. Yang penting setiap tadi diusahakan setiap RO itu setiap bulan ada progresnya. Kalau memang ada progresnya, gitu, agar mendapatkan nilai. Kalau ini sih kami lihat ada yang 0 ya, ada yang 0 ya Pak di bulan Maretnya ya.
Iya benar. Ada yang 0 ya. Nanti yang warna merah ini kami coba validasi, nanti dicek berkala saja nilai IKPA-nya, seharusnya ketika divalidasi sama KPPN nilainya jadi berubah atau bertambah seharusnya ya, lebih tinggi. Karena kalau yang masih merah ini dia belum mendapatkan nilai gitu. Izin Mas, berarti nggak perlu Iya, Pak. kita konfirmasi lagi ke KPPN gitu. Izin. Ada dua penyebab kenapa nilainya rendah. Yang pertama tadi karena statusnya masih merah, ya, di KPPN masih merah. Ini berarti perlu dikonfirmasi KPPN, atau memang karena diisinya 0, gitu ya. Jadi walaupun misalnya sudah warna hijau tapi nilainya nggak berubah, ya balik lagi kita harus lihat datanya. Apakah berapa total PCRO dibagi PPCRO-nya sampai dengan bulan itu. Kalau sama berarti nilainya dapat 100, kan gitu. Tapi Baik, kalau Mas. misalnya PCRO sampai dengan bulan itu dibagi PPCRO sampai dengan bulan itu nilainya lebih kecil, berarti ya bisa jadi nggak dapat 100 ya, bisa 50%-nya atau bahkan 0, karena tadi tergantung hasilnya. Tapi salah satu penyebab lain yaitu sudah dikonfirmasi KPPN atau belum. Jadi nanti secara berkala ya KPPN akan melakukan persetujuan, Satker bisa memantau di My Interest terkait dengan nilai IKPA di capaian outputnya sudah naik atau belum, seperti itu, Pak. Tapi kalau Baik. misalnya Satker dari capaian yang atau pengisian yang kemarin mau dirubah sebelum tanggal 30, bisa nggak? Bisa gitu ya. Silakan aja dirubah dulu, boleh gitu ya. Masih dibuka waktu untuk merubah. Oke, Seperti terima itu, Pak. kasih Mas Ya, Pak. Reza Mas Mangga. arahannya. Ya. Baik, kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya terkait dengan pengisian capaian output periode Januari sampai Maret, kami buka pertanyaan, dapat melakukan raise hand atau mengisi pada kolom chat. Apabila ada jawaban dari kolom chat yang belum memuaskan, mungkin bisa ditanyakan langsung juga kepada Mas Reza selaku narasumber. Mbak. Iya,
Baik, sepertinya pemaparan dari narasumber kita pada sore hari ini sangat jelas ya Bapak dan Ibu ya. Harapannya saat semua Satker sudah memperoleh pencerahan terkait dengan pelaporan capaian output di tahun 2026 ini meskipun memang ada penambahan proses bisnis dan pengecekan kita yang mungkin baru di aplikasi My Interest. Mungkin Satker masih bingung untuk melakukan pengecekannya di mana. Yang pertama tadi Mas Reza sampaikan, kita lihat dulu dari nilai IKPA capaian output kita dulu kan di Monep PA ya Bapak dan Ibu ya. Nah, sekarang itu tampilannya masih sama di My Interest, jadi mengacu dari nilai IKPA Satkernya masih rendah. Maka bisa dilihat dari rekap capaian output di menu di My Interest. Nah, dari situ bisa lihat detail dari apakah ada pengisian yang harus diperbaiki. Baik, kepada Bu Titik Nana Diana akan kami notes Bu untuk adanya di bulan Januari yang belum kami validasi. Baik, terima kasih Bu atas informasinya. Izin Bapak dan Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baiklah, apabila tidak ada lagi, demikianlah rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Semoga kegiatan hari ini memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya diskusi sekaligus menjadi akhir kegiatan diskusi kita hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala KPPN Padang, Kabid PPA 1 Kanwil Sumber, narasumber, dan tentunya seluruh peserta yang mengikuti kegiatan Bacarito seri 11 hari ini. Kami menyampaikan permohonan maaf apabila selama kegiatan berlangsung terdapat kesalahan yang tidak kami sengaja. Akhir kata, kami segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak dan Ibu. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Mbak Gisel. Siap, sama-sama Pak. Iya.